Halo, perkenalkan nama saya Dini Sari dari Siambing NIM 4120190227. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum mata kuliah biokimia acara kelima dengan judul pengaruh pemberian protein susu terhadap sampel daun pepaya, buah nanas, dan getah batang kamboja. Presentasi kali ini meliputi tujuan, alat dan bahan, metode, hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, untuk tujuan. Tujuan dari praktikum ini ada 3, yaitu yang pertama mengetahui kandungan enzim pada sampel nanas, daun pepaya, dan getah dari batang bunga kamboja. Lalu yang kedua itu mengetahui pengaruh enzim terhadap sampel yang digunakan. Dan yang ketiga mengetahui adanya pengaruh proses penggumpalan yang terjadi. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, untuk alat sendiri ada blender, timbangan, gelas, sendok, dan pisau. Untuk bahan ada buah nanas, daun pepaya, getah batang kamboja, susu, dan air secukupnya. Kemudian untuk metode yang dilakukan, pada sampel buah nanas dan daun pepaya itu diambil masing-masing 250 gram daun pepaya dan buah nanas yang kemudian dihaluskan dalam 150 ml air dan kemudian diambil filtrat dari masing-masing sampel. Setelah itu, pada masing-masing filtrat dari daun pepaya dan buah nanas diambil sebanyak 5 ml, kemudian ditambahkan dengan 5 ml susu full cream, lalu diaduk. Setelah itu, masing-masing sampel dibuat sebanyak 3 pengulangan. Kemudian didiamkan dan diamati penggumpalan yang terjadi. Catat hasil pengamatan dan waktu penggumpalan. Lalu untuk metode pada getah batang kamboja, yang pertama disiapkan batang kamboja lalu diambil getahnya. Kemudian 1 ml getah batang kamboja ditambahkan dengan 1 ml susu full cream. Lalu dibuat sebanyak 3 kali pengulangan dan diamati waktu penggumpalan dan catat hasil yang diperoleh. Ini merupakan dokumentasi dari metode yang telah dibuat. Ada buah nanas, ada daun pepaya, dan ada getah batang kamboja. Ketiga sampel ini setelah ditambahkan dengan susu. Kemudian ada hasil pengamatan. Ini merupakan dokumentasi dari hasil pengamatan filtrat daun pepaya dan susu, filtrat buah nanas dan susu, serta getah batang kamboja dan susu. Untuk hasilnya sendiri, yang pertama pada daun pepaya yang dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Untuk waktu penggumpalan terjadi selama 5 jam 32 menit, teksturnya halus dan berkilau, baunya segar, warnanya hijau tua berubah menjadi hijau lumut atau lebih pekat. Untuk buah nanas sendiri yang dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan terjadi selama 4 jam 7 menit. Teksturnya halus dan lembek, baunya masam, dan warnanya dari kuning muda berubah menjadi kuning tua atau lebih pekat. Kemudian pada getah batang kamboja yang dilakukan pada 3 kali pengulangan, waktu penggumpalannya selama 4 jam 7 menit, teksturnya lembek, baunya menyengat, warnanya putih susu menjadi putih kekuningan. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, ini merupakan pendapat dari para ahli. Bahan penggumpal yang digunakan untuk mengkoagulasi susu adalah getah buah pepaya atau daun pepaya. Getah pepaya yang mengandung enzim papain berfungsi sebagai enzim protease, pengganti enzim rennet menurut Warisno 2003. Batang, daun, dan getah buah muda yang mengandung getah berwarna putih. Getah ini mengandung enzim pemecah protein atau enzim proteolitik yang disebut papain. Menurut Ghali tahun 1999 dalam Faradillah 2012, pepaya adalah salah satu komoditi yang juga menjadi ciri khas Kabupaten Engkrang, yang secara turun-temurun getahnya mengandung enzim papain yang digunakan untuk menggumpalkan susu dalam pembuatan dancake. Menurut Malaka pada tahun 2015, semua bagian pepaya seperti buah, daun, tangkai, daun, dan batang mengandung enzim papain dalam getahnya. Tetapi bagian yang paling banyak mengandung enzim papain adalah pada buahnya. Buah nanas merupakan salah satu sumber enzim protease, adalah bromelin yang berasal hampir dalam
seluruh bagian tanaman nanas terdapat enzim bromelin dengan jumlah yang berbeda-beda pada setiap bagiannya. Menurut Winarno 1993, bromelin adalah enzim protease yang dapat menghidrolisis protein. Bromelin merupakan salah satu jenis enzim protease sulfhidril yang mampu menghidrolisis ikatan peptida pada protein atau polipeptida menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam amino. Menurut dari Suprapti 2008. Pada bunga Kamboja, masih sangat sedikit kajian dari aspek biokimianya, khususnya pada aktivitas enzimatisnya, yang meneliti tanaman tersebut. Salah satu enzim yang telah berhasil diisolasi dari getah tanaman Kamboja adalah enzim protease yang diberi nama lumerin. Menurut Chandra 2011, enzim protease berperan dalam proses degradasi protein, contohnya pada industri makanan seperti roti, susu, dan hidrolisat protein, industri deterjen, dan secara tradisional digunakan sebagai pelunak daging. Tingginya harga jual dan pentingnya enzim protease membuat para ilmuwan terpacu untuk mencari sumber-sumber enzim protease baru yang menghasilkan lebih banyak protease dengan aktivitas tinggi. Tanaman merupakan sumber enzim protease yang terbesar, yaitu 43,85% menurut Mahajan dan Sakmat 2010. Kemudian pada praktikum ini susu digumpalkan dengan filtrat buah nanas adalah karena adanya bantuan asam dari buah tersebut, dan karena filtrat buah nanas mengandung enzim bromelin serta susu yang juga dapat digumpalkan dengan daun pepaya, karena daun pepaya mengandung enzim papain yang mana enzim bromelin dan enzim papain bersifat proteolitik yang memiliki kemampuan cukup baik dalam memutuskan ikatan peptida sehingga dapat mengumpulkan susu. Terjadinya penggumpalan susu ini juga karena adanya penurunan pH akibat adanya pengasaman yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur. Proses penggumpalan susu oleh enzim yang diawali dengan adanya proses gelatinasi yang bila mana terjadi hidrolisis protein secara ekstensif yang dipengaruhi oleh susu dan konsentrasi enzim. Pada pengamatan yang dilakukan secara visual, di mana ketika adanya penambahan susu menunjukkan bahwa air dadi yang dihasilkan pada kedua sampel tampak menjadi lebih pekat, sedangkan pada susu yang dicampurkan dengan sampel, warna putih dari susu diakibatkan oleh dispersi yang merefleksikan sinar dari globula-globula lemak serta partikel-partikel koloid senyawa kasein dan kalsium fosfat. Warna kekuningan menyebabkan adanya pigmen karoten yang terlarut di dalam lemak susu. Pada praktikum ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada bahan penggumpal yang memiliki pengaruh terhadap perubahan warna akhir, di mana semakin pekat warna sampel, maka warna yang dihasilkan akan lebih pekat, bahkan dapat menjadi buram. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan sampel yang menyebabkan lemak yang terjebak di dalam gumpalan semakin berkurang, atau juga dapat larut dalam air dadi. Selanjutnya pada praktikum ini aroma juga merupakan indikator yang menjadi pembanding. Aroma yang diamati dengan menggunakan indera pembau, di mana pada praktikum ini aroma yang dihasilkan berasal dari zat menguap yang terlarut, di mana aroma yang lebih khas ke aroma susu adalah pada sampel penggumpal daun pepaya. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya pemecahan lemak akibat peningkatan sampel daun pepaya, sehingga menghasilkan aroma yang khas tersebut. Pada nanas dan getah Kamboja, aroma yang ditimbulkan tidak seperti susu. Hal ini dikarenakan kemungkinan hilangnya lemak bersama dengan air dadi akibat adanya aktivitas proteolitik. Menurut pendapat dari Sutrisno 2003 yang menyatakan bahwa salah satu faktor mempengaruhi aroma susu adalah lemak. Berikutnya yaitu perbedaan pada struktur yang diamati pada praktikum ini. Tekstur yang dimiliki daun pepaya lebih halus dibandingkan dengan penggumpalan buah nanas dan getah Kamboja. Adanya tekstur yang lebih halus ini dikarenakan
enzim yang bekerja lebih optimal sehingga menghasilkan penggumpalan yang tidak terlalu besar dan rendahnya kadar air sehingga penyaringan lebih mudah karena air mudah dipisahkan dari padatan lain. Menurut Nibo 2005, semakin besar level bahan penggumpalan dalam suatu pembuatan produk cenderung menurunkan kekenyalan atau tekstur semakin halus. Dan dalam praktikum, hal tersebut sesuai yang mana adanya peningkatan bahan penggumpalan maka akan meningkat pula aktivitas proteolitik sehingga akan membuat tekstur semakin halus. Kelebihan dari penggunaan protease dari getah Kamboja yaitu proses isolasi enzim dari getah relatif lebih sederhana dan efisien, mengingat enzim protease getah merupakan enzim ekstraseluler sehingga proses isolasinya dapat dilakukan tanpa tahap pemecahan atau lisis sel tumbuhan. Untuk kesimpulan, berdasarkan dari hasil pembahasan dari praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa enzim pendegradasi protein susu adalah enzim protease, di mana enzim ini dapat memecah molekul protein. Bahan penggumpal getah pepaya menghasilkan aroma lebih khas susu, tekstur lebih kasar dibandingkan dengan bahan penggumpal sari buah, nanas, dan getah Kamboja. Untuk jawaban dari pertanyaan pertama yaitu jelaskan peran susu dan sampel tanaman dalam praktikum. Peran susu adalah sebagai protein yang akan dipecah oleh sampel yang digunakan, dan peran sampel pada praktikum ini adalah sebagai penggumpal susu dan pemecah struktur protein yang terkandung dalam susu menjadi lebih sederhana. Lalu pertanyaan yang kedua, enzim apa yang dihasilkan untuk mendegradasi susu dalam praktikum ini? Jelaskan mekanisme kerjanya. Enzim yang bekerja adalah enzim protease. Pada pepaya disebut papain dan pada buah nanas disebut bromelin. Pada umumnya cara kerja enzim ini sama dengan enzim pada umumnya, yang berbeda hanya pada substratnya yang dipengaruhi merupakan protein, yang mana enzim akan bekerja atau berfungsi sebagai katalis. Enzim akan menurunkan energi aktivasi reaksi kimia untuk menghasilkan produk. Reaksi kimia membutuhkan sejumlah energi untuk mencapai keadaan transisi. Dengan adanya enzim, maka energi aktivasi diperkecil untuk memudahkan atau mempercepat reaksi, dan akan menyebabkan molekul-molekul yang besar akan dipecah menjadi dua bagian atau menjadi molekul yang lebih kecil. Lalu pertanyaan ketiga, apakah bahan selain susu yang dapat dipakai dalam perlakuan serupa? Bahan yang dapat digunakan sebagai pengganti susu itu ada keju atau yogurt, daging ikan, tempe, dan telur. Hal ini karena bahan tersebut mengandung protein yang cukup mudah ditemukan. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana hasil pengamatan? Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan, hasil pengamatan berbeda pada warna, aroma, tekstur pada setiap sampel, di mana warna yang berubah semakin pekat. Untuk aroma pada sampel daun pepaya memiliki aroma yang khas lebih ke susu, dan teksturnya yaitu tekstur daun pepaya juga yang memiliki tekstur paling halus di antara sampel lainnya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan. Sekian dan terima kasih.